akhirnya, tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan, semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tapi ternyata, siaran tersebut tertangkap di Indonesia, dan Sultan Syahrir mendengarnya. Will now sign on behalf of all the nations at war with Japan. Will General Wainwright and General... Sore hari, setelah mendengar berita kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta, yang dimana keesokan harinya pada tanggal 15 Agustus di sore hari, para pemuda mengunjungi kediaman Soekarno untuk menyampaikan hasil rapat para pemuda kemarin. Ini hari kita mulai bekerja. Saya tahu bahwa pekerjaan ini adalah berat bagi saudara-saudara, oleh karena saudara-saudara tidak biasa bekerja tangan. Tetapi jikalau saudara ingat akan hebatnya korbanan yang dikerjakan oleh prajurit-prajurit Thai Nelson dan prajurit Indonesia di medan peperangan, dan ingat akan hebatnya korbanan Romo Sabiasa, maka saudara-saudara tidak akan memandang berat akan pekerjaan itu. Saudara-saudara, kalau saudara juga ingat bahwa tiap-tiap titik keringat yang saudara teteskan di bumi kita ini menjadi racun bagi musuh, dan tiap-tiap butir batu yang saudara angkat menjadi peluru bagi musuh yang akan menghancur leburkan musuh itu, maka saudara-saudara akan bekerja dengan giat. Marilah saudara-saudara kita mulai bekerja. Sekarang tepalkan saudara punya tangan semuanya. Mari kita dengungkan bersama-sama semboyan kita. Tirukan perkataan saya. Hancurkanlah musuh kita. Yaitu Inggris, Amerika, Belanda. In een hartstochtelijke redevoering roept president Sukarno het Indonesische volk op te werken en te strijden voor de nationale eenheid. Saudara-saudara sekalian, apa sebab sekarang Santri Warna bisa berkibar di sini? Saat lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati berjuang.
Bangsa Indonesia ingin merdeka. Dan walaupun tuan-tuan halangi dengan bom dan dinamit dan meriam yang berasal dari Australia, Amerika dan Inggris, kita akan merdeka. Kita tentu merdeka. Kita pasti merdeka sebagai matahari terbit di hari besok. Janganlah tuan-tuan mencoba memikat hati kami dengan kata-kata. Sebab bangsa yang telah gandrung kemerdekaan tak dapat dipikat oleh kata-kata lagi. Kemerdekaan adalah seperti hidup dan mati. Tidak ada setengah hidup, tidak ada setengah mati. Hidup atau tidak hidup, mati atau tidak mati, hidup atau mati, mati atau hidup, merdeka atau tidak merdeka, tidak ada tingkatan lagi di antaranya. Kami telah gandrung merdeka, janganlah bermain dengan kata-kata. Lagi pula, Van Moog dan Van der Plas, tidakkah tuan-tuan di belakang kata tuan-tuan itu, tuan-tuan telah sediakan bom dan dinamit? Tidakkah tuan-tuan bersama Indonesia sedia mati untuk kemerdekaannya? Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk ke Sintai dan Cibakutai. Sebab sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan, tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan, kami pasti akan merdeka. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Saudara sekalian, apa sebab sekarang Sang Triwarna bisa berkibar di sini? Tak lain tak bukan jalan oleh karena rakyat Indonesia yang 70 miliar ini berjuang mati-matian. Prajurit sekalian, kawan-kawan sekalian, terutama rekan-rekan yang sekarang kami sedang lepaskan. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini hari angkatan bersenjata kita. Yang selalu gemilang, tapi yang kali ini hari yang dihinakan oleh fitnahan, dihinakan oleh khianatan, dihinakan oleh penganiayaan. Tetapi hari angkatan bersenjata kita setiap prajurit tetap rayakan dalam hati sanubari kita dengan tekad kita, dengan nama Allah yang Maha Kuasa, bahwa kita akan tetap
menegakkan kejujuran, kebenaran, keadilan. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Kamu semua, tidak ada yang lebih tahu daripada kami yang di sini, daripada saya. Sejak 20 tahun kita selalu bersama-sama membela negara kita, perjuangan kemerdekaan kita, membela pemimpin besar kita, membela cita-cita rakyat kita. Saya tahu kamu manusia tentu ada kekurangan, ada kesalahan. Kita semua demikian. Tapi saya tahu kamu semua telah 20 tahun penuh memberikan semua dharma baktimu, semua yang ada padamu untuk cita-cita yang tinggi itu. Dan karena itu kamu, biarpun hendak dicemarkan, hendak difitnah bahwa kamu pengkhianat, justru di sini kami semua saksi yang hidup. Kamu adalah telah berjuang sesuai dengan kewajiban kita semua, menegakkan keadilan, kebenaran, kemerdekaan. Tidak ada yang ragu-ragu. Kami semua sedia juga mengikuti jalan kamu. Jika memang fitnah mereka itu benar, kami akan buktikan. Rekan-rekan, adik-adik saya sekalian, saya sekarang sebagai yang tertua dalam TNI yang tinggal bersama lainnya akan meneruskan perjuangan kamu, membela kehormatan kamu. Menghadaplah sebagai pahlawan, pahlawan dalam hati kami seluruh TNI. Sebagai pahlawan menghadaplah kepada asal mula kita yang menciptakan kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena akhirnya dialah panglima kita yang paling tertinggi. Dialah yang menentukan segala sesuatu, juga atas diri kita semua. Tetapi dengan keimanan ini juga kami semua yakin bahwa yang benar akan tetap menang dan yang tidak benar akan tetap hancur. Fitnah berkali-kali. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Fitnah lebih jahat dari pembunuhan. Kita semua difitnah dan saudara-saudara telah dibunuh. Kita diperlakukan demikian. Tapi jangan kita dendam hati. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, iman kepadanya meneguhkan kita
karena Dia perintahkan. Kita semua berkewajiban untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Jenderal Suprapto, Jenderal Hartono, Haryono, Jenderal Parman, Jenderal Panjaitan, Jenderal Sutoyo, Letnan Tendean, kamu semua mendahului kami semua yang kamu tinggalkan punya kewajiban meneruskan perjuangan kita, meneruskan tugas angkatan bersenjata kita, meneruskan perjuangan TNI kita, meneruskan tugas yang suci. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku,
apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya putusan wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Jangan mau diperbudak oleh semua itu. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Jadikan ceritaku ini sebagai saksi bahwa kekuasaan presiden sekalipun ada batasnya. Karena kekuasaan dan kekuatan langsung ada di tangan rakyat. Dan di atas segalanya adalah kuasa Tuhan yang Maha Esa. Merdeka! Saksikan kami daripada Republik Indonesia. Kami hormati apa yang kami tanda tangani. Kami hormati Manila Agreement. Kami akan jalankan Manila Agreement. Salah satu inarto sakati emburi. Angkia engar jolong kerajaan jom jangan mati. Anti pundai gunung Merapi. Kekecerok yang manuk ranjangan. Opat kapito kalau lepas angin. Hancur lor kena persatuan rakyat Indonesia. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, kalau jadi Hindu, jangan jadi orang India. Kalau jadi Islam, jangan jadi orang Arab. Kalau jadi Kristen, jangan jadi orang Yahudi. Tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya Nusantara yang kaya raya ini. Ingat, wahai saudara-saudara, musuh yang terberat itu adalah rakyat sendiri. Rakyat yang mabuk akan budaya luar, yang kecanduan agama, yang rela membunuh bangsa sendiri demi menegakkan budaya asing. Tetaplah bersatu padu membangun negeri ini tanpa pertumpahan darah. Hai anakku, simpan segala yang kau tahu. Jangan ceritakan dan sakitku kepada rakyat. Biarkan aku menjadi korban asal Indonesia tetap bersatu. Ini aku lakukan demi persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa. Salah 10 pemuda keguncang dunia. Tetapi 10 pemuda yang seperti apa? Ini yang harus menjadi perhatian kita. Saya tidak mau pemuda-pemuda yang mental kerupuk, tidak. Tapi pemuda yang memiliki ketahanan mental yang tinggi, pemuda yang memiliki daya rasional yang tinggi, pemuda yang punya nasionalisme yang tinggi, pemuda yang punya patriotisme tinggi. Itu yang bisa mengguncang dunia. Dan sekarang ini yang disebut katanya milenial, itu harus kita suntikkan pada mereka nasionalisme.
Jangan mereka menjadi pemuda-pemuda yang cerdas, tetapi tidak dilandasi dengan nasionalisme. Tanpa nasionalisme, tanpa patriotisme, mereka bukan pemuda yang mengenyang dunia, tapi justru yang membahayakan tanah air kita. Karena internasionalisme yang tidak terkontrol, faham-faham yang tidak sesuai dengan Pancasila, itu yang akan merasuk pada mereka, dan kecerdasan mereka akan menyebabkan rakyat tidak bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Ingat, mereka tidak pernah tahu apa yang namanya respublika untuk rakyat, untuk rakyat. Mereka tidak ingat yang namanya amok paramahata, mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi. Itulah. Jadi kalau tanya pada saya mengenai pemuda itu, pemuda-pemuda yang harus memiliki persyaratan dasar, bukan hanya kecerdasan, tetapi nasionalisme, patriotisme, dan kemampuan untuk bisa mengadopsi kemajuan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan Pancasila. Itu yang penting. Pancasila. Panca means five, Sila means principle. The five guiding principles of our national life. It gives us the five principles of our state. These are, first, believe in God. Second, humanity. Third, nationalism. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Izinkanlah saya menjawab pertanyaan saudara ketua. Apa dasar negara kita? Ada 5 asas. 1. Rasa nasionalisme yang bisa menyatukan kita sebagai bangsa. Negeri ini terdiri dari pulau-pulau, suku-suku budaya dan bahasa. Hanya rasa kebangsaan yang bisa menyatukan itu semua. Rasa kebangsaan yang tidak sempit, yang tidak hanya mementingkan kesukuannya sendiri-sendiri. Gandhi berkata, saya seorang nasionalis, tetapi nasionalisme saya adalah peri kemanusiaan. Jangan sampai kita menganut nasionalisme yang mengisolasi diri, tapi nasionalisme yang mengunggulkan persaudaraan dunia. Itulah yang akan menjadi dasar butir kedua. Peri kemanusiaan. Butir ketiga adalah mufakat yang didasari permusyawaratan dan perwakilan. Setiap perselisihan yang ditimbulkan pergesekan suku budaya maupun agama diselesaikan secara permusyawaratan. Butir keempat, agar kita bisa menghapus kemiskinan dari tanah air kita ini, dan tidak ada lagi yang kaya-kaya sendirian, yang miskin menderita tanpa dipedulikan. Kita harus mengedepankan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Butir kelima
adalah pengkerucutan dari 4 butir sebelumnya, yaitu bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita amalkan Indonesia yang bertuhan, Tuhannya menurut agama masing-masing. Yang Islam menurut Nabi Muhammad SAW, yang Kristen menurut Isa Al-Masih, yang Buddha menurut kitab Tripitaka. Maka dari itu, marilah kita saling menghormati satu sama lain. Ketuhanan yang berkebudayaan dan berbudi pekerti luhur. Dasar-dasar negara telah saya usulkan 5 bilangan. Dan atas petunjuk seorang teman kami yang ahli bahasa, namanya adalah Pancasila. Sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Teruskan perjuangan ini dengan hati yang teguh dan tetap. Masyarakat baru yang kita sedang susun itu tak mungkin gagal kalau kita tidak mencapai kemenangan akhir. Karena itu marilah kita teruskan perjuangan ini sampai ke ujung-ujungnya. Tahanlah menderita, tahanlah kesukaran. Kebesaran kita tidak dapat kita capai di atas kasur asalnya kesenangan. Kebesaran kita itu hanyalah kita bisa capai di dalam api unggunnya perjuangan. Musuh ini mulai menyerang negeri kita, tapi kita dengan hati yang gagah berani harus mempertahankan tanah air kita ini. Marilah saudara-saudara bersiap. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta.